Yang gua nggak masuk otak adalah ini klub-klub yang dalam tanda kutip miskin gitu ya, neraca keuangannya, bukannya dibantu biar sehat, malah dihukum suruh bayar. Udah miskin, didenda lagi, uang makin miskin lagi. Aduh. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman? Hari ini gue mau update kabar dari Liga Italia Serie A. Pertama dari Giornata kelima, masih ada 3 tim yang belum bertanding, yaitu Monza versus Atalanta, kemudian Salernitana versus Empoli, dan Torino versus Lecce. Yang menjadi menarik adalah di Monza versus Atalanta, kalau sampai Atalanta menang maka mereka akan memegang Capolista sendirian. Luar biasa banget, Atalanta udah nggak sempat tidak diperhitungkan karena kemarin di musim sebelumnya udah mulai menurun, belanjanya juga tidak jor-joran seperti Roma, tidak seperti Juventus gitu ya. Tapi ternyata sekarang bisa punya peluang untuk Capolista, ini mengerikan banget. Namun sejauh ini yang megang Capolista adalah Napoli dan AC Milan. Ini luar biasa, dari Napoli adalah si pemain keparat itu. Gue nggak tahu tuh scoutnya Napoli bisa nemu pemain kayak gini. Dia main Football Manager kali ya. Dan Napoli baru aja menang big match lawan Lazio. Lazio adalah tim yang ngebantai Inter 3-1. AC Milan juga di puncak klasemen dengan 11 poin setelah menang derby. Wah, ini mengerikan banget. Lalu yang menarik adalah di peringkat 4 ada Udinese, teman-teman. Ini di luar dugaan banget dan mereka baru aja ngebantai timnya Mourinho 4-0. Padahal ada yang bilang Roma belanja besar-besaran akan tsunami trofi, tapi ternyata malah kebantai Udinese 4-0. Liga Italia musim ini sangat merata. Di awal musim ini persaingan luar biasa banget. Inter aja nih di peringkat 7. Dari 5 pertandingan Inter udah kalah 2 kali, teman-teman. Poinnya cuma 9, tetapi jaraknya dengan Capolista saat ini cuma 2 poin. Dan kalaupun Atalanta menang punya poin 13, berarti jaraknya cuma 4 poin. Padahal kalah 2 kali dari 5 pertandingan. Jadi Serie A musim ini benar-benar sangat ketat. Ada pertandingan juga di Giornata kelima antara Juventus dan Fiorentina. Lagi-lagi Italiano menunjukkan bahwa dia salah satu pelatih berbakat di Serie A. Gokil sih Fiorentina mainnya, Amrabat bagus. Kemudian di sisi kiri ada Sotil, kanan ada Iconi. Itu kemarin Fiorentina lawan Juventus, menit-menit akhir Juventus benar-benar dikurung sih. Lalu berita lainnya tentang Serie A, yaitu Mercato sudah ditutup di 2 September. Tidak ada, menurut gue tidak ada panic buying. Terakhir itu Acerbi masuk ke Inter, kemudian ada Paredes ke Juve. Tapi ngomong-ngomong transfer, ternyata Serie A nggak semiskin itu, teman-teman. Setelah dilihat-lihat, belanjanya nomor 2 nih di 5 liga besar Eropa. Peringkat satunya tentu saja Premier League sih. Selevel Nottingham Forest aja belanjanya gila-gilaan. Mereka total belanjanya 1,9 miliar. Sementara Serie A itu di peringkat 2 dengan 670 juta. Ya lumayan lah, masih di atasnya Bundesliga, kemudian Liga Prancis dan La Liga justru yang paling bawah. Biasanya kan Atletico Madrid, Real Madrid dan Barca belajar jor-joran. Ternyata ini Serie A konsumsinya masih bagus lah. Tapi di luar itu ternyata hukuman FFP paling banyak Serie A. Gue nggak ngerti lagi tuh FFP tuh yang dihitung apa sih, kok bisa-bisanya Serie A tuh kena mulu. FFP ini adalah klub-klub yang melanggar batas ini ya, neraca keuangan gitu ya, defisit, dan dihitung dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan sekarang nih 2022. Untuk 2020, 2021 tidak dianggap karena Covid, jadi ini yang dihitung hanya 2018, 2019. Dan ternyata paling tinggi, wah gila, ini banyak banget sih yang tingginya. Ada Paris Saint-Germain 65 juta dendanya. Ada AS Roma 35 juta, kemudian Inter 26 juta. Juventus, teman-teman, belanja sebanyak itu. Gue pikir keuangannya sehat, ternyata didenda juga 23 juta. AC Milan juga kena 15 juta. Jadi total dendanya ini harus dilunasi antara 3 sampai 4 tahun. Yang 4 tahun itu Roma sama Inter. Jadi cukup panjang lah, hukumannya cukup panjang, artinya ya nyicilnya juga lebih enak. Ini dia harus dicicil nih per tahunnya. Nah, musim ini Juventus cukup bayar 3,5 juta, AC Milan cukup 2 juta, Inter lumayan nih 4 juta, tapi harusnya ya sanggup lah ya bayar segitu doang. Yang gua nggak masuk otak adalah ini klub-klub yang dalam tanda kutip miskin gitu ya, neraca keuangannya, bukannya dibantu biar sehat,
malah dihukum suruh bayar, udah miskin didenda lagi, uang makin miskin lagi. Aduh. Nah, selama masa FFP ini, selama masa skorsing, klub-klub tersebut tidak bisa mendaftarkan pemain ke Liga Champions dengan kuota maksimal, yaitu 25 pemain. Jadi mereka cuma bisa daftarin 23 pemain. Dan menurut gue ya udahlah ya, Inter juga mau daftarin siapa, AC Milan juga daftarin siapa, nggak ngaruh lah. Nah, untuk Mercatonya sendiri, kalau menurut Gazzetta dello Sport, Juve dan Roma menjadi tim dengan nilai terbaik, nilai 8 nih untuk Mercatonya. Lalu ada Torino, Milan, dan Napoli di angka 7,5. Inter mendapatkan nilai 7. Sementara dari Corriere dello Sport yang paling tinggi Roma 8, kemudian Milan dan Napoli ada di peringkat 2 7,5. Sementara Inter dan Juve ada di peringkat berikutnya dengan nilai 7. Kalau menurut teman-teman, tim terbaik untuk Mercato siapa? Apakah Roma, Juve, atau Inter? Kalau gue lihat ya teman-teman, kalau kita cuma memperhitungkan pemain yang datang dan pergi, Juventus yang ngeri, Roma lebih parah lagi. Milan juga, Napoli juga sih. Semuanya tuh banyak kecuali Inter ya. Inter belanjanya cukup seret lah dibandingkan pemain tim-tim lainnya. Itu kalau kita ngelihat pemain yang datang dan pergi. Kita tidak memperhitungkan pemain yang bertahan. Karena bertahan itu kan butuh duit, kontrak panjang, meyakinkan pemain. Nah, ini yang sebetulnya dilakukan oleh Inter. Contoh ya, Juventus belanja banyak tapi mereka kehilangan Dybala. Roma belanja banyak, mereka kehilangan Mkhitaryan. Milan ngelepas Casey gratis. Napoli ngelepas Insigne dan Martens. Torino juga ngelepas Belotti. Jadi mereka ngelepas pemain bintang. Inter walaupun belanjanya dikit, pinjaman doang, tapi mereka mempertahankan pilar-pilarnya nih, mempertahankan Skriniar, Barella, Bastoni, Brozovic, Lautaro, dan itu butuh duit. Jadi menurut gua kalau kita ngitungnya pemain yang dijual dan pemain yang masuk gitu ya, ngitungin Rabalugi, kemudian ngitungin value pemain, ya udah Inter kalah. Tapi kalau aspek mempertahankan pilar itu dihitung, menurut gue Inter patut diperhitungkan di 3 besar sih. Menurut gue salah satu yang terbaik. Itu menurut gue. Kalau menurut teman-teman gimana? Siapa tim dengan Mercato terbaik? Apakah mempertahankan pemain bintang itu bisa menjadi aspek yang perlu diperhitungkan? Menurut gue sih harusnya diperhitungkan banget ya. Lalu untuk pembelian terbaik, kalau gue lebih milih Dybala sih. Roma dapetin Dybala tuh udah luar biasa banget. Simbolnya Juventus, terus usianya belum tua dan ternyata sekarang gak rentan cedera. Kaki kirinya bisa buat ngegolin, bisa buat assist, pemain pinter. Wah, luar biasa banget. Roma beruntung banget sih bisa dapetin Dybala. Penjualan kaosnya juga pasti membludak. Lalu pemain yang flop, yang gagal, pembelian yang gagal, menurut gue Pogba sih. Menurut gue dia udah kehilangan gairah untuk juara. Latihannya juga udah nggak semangat, makanya gampang cedera. Belum isu-isu non teknis ya di luar lapangan dia dengan keluarganya. Wah, itu mempengaruhi banget dan rugi banget, gajinya gede itu kan pasti. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk cerewetin Serie A. Silakan komentarnya, tim Mercato terbaik, lalu pembelian terbaik dan pembelian terburuk. Pemain yang digadang-gadang bagus, digaji tinggi, harga pembeliannya juga tinggi tapi ternyata flop. Silahkan komentarnya sekali lagi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Cerewet